Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Asmara Gen Z dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gen Z yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Asmara Gen Z New Era untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, rencana Nadia untuk menghancurkan reputasi Dr. Marsha justru akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Nah, kira-kira nih, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, di sini Mimin akan bahas sedikit tentang alurnya, di mana agar teman-teman semua bisa paham dengan apa yang Mimin ceritakan. Jadi di sini Nadia menyuruh Kimi untuk ngasih obat pencahar ke Renata. Kimi gercep eksekusi. Dia beli mie Yamin, terus diam-diam nyampur obat pencahar itu ke makanan Renata. Efek sampingnya, Renata akan bolak-balik ke toilet, mulus-mulus, nggak berhenti-berhenti. Besok paginya, sesuai skenario, Kimi disuruh sok peduli ngajak Renata berobat ke kliniknya Dr. Marsha. Pas udah dapat resep obat dari dokter, giliran Nadia kasih instruksi toksik dan minta Kimi nuker obatnya Renata dengan obat yang memicu alergi Renata kambuh. Efek samping dari obat selundupan itu bikin kulit Renata langsung gatal-gatal dan bentol merah sekujur tubuh. Dan Nadia pun pengen kasus ini viral di sosmed biar klinik Dr. Marsha kena imbasnya. Hancur kredibilitasnya dan terciptalah skandal besar. Nah, di sini dari POV anak farmasi, kenapa dokter nggak bisa langsung distract begitu saja? Di dunia nyata, rantai pengobatan sangat ketat dan memiliki sistem cek dan recheck. Kalau ada kasus pasien keracunan atau alergi parah atau efek samping fatal akibat salah obat, dokter bukan pihak pertama yang disalahkan. Tugas dokter adalah mendiagnosis pasien dan menuliskan resep obat yang sesuai indikasi medis. Tugas apoteker di instansi farmasi atau klinik adalah menyaring resep, memeriksa dosis, memastikan tidak ada riwayat alergi, meracik, dan menyerahkan obat yang tepat kepada pasien. Nah, di sini kalau misalnya obat yang diresepkan oleh Dr. Marsha ditukar dengan sebuah obat yang bisa memicu alergi, lalu kasusnya mendadak viral karena klinik dituduh memberikan obat yang salah atau berbahaya. Yang hancur duluan kredibilitasnya adalah apotek atau instansi farmasi, dan apoteker penanggung jawab, bukan langsung ke Dr. Marsha. Publik atau orang-orang di media pasti akan langsung menginvestigasi, kok bisa apotek klinik meloloskan obat seperti itu? Siapa apoteker yang bertugas meracik dan menyerahkan hari itu? Dokter baru akan diperiksa belakangan untuk memastikan apakah resep aslinya memang mencantumkan zat tersebut atau tidak. Jadi rencana Nadia buat langsung menghancurkan nama Dr. Marsha lewat jalur obat sebenarnya salah sasaran secara birokrasi medis.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Genzi. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, di sini ada alur penyelesaian teknis sesuai etika dan hukum kefarmasian. Kalau beneran kejadian ada sabotase obat atau efek samping yang nggak wajar di dunia nyata, ini nih SOP penyelesaian resimnya. Investigasi internal dan audit trial. Cek selain resep, tim manajemen bakal langsung seandainya resep fisik asli dari Dr. Marsha, resep yang dipegang Renata, apotek bakal lacak nomor bed obatnya buat mastiin apakah itu salah cetak pabrik atau di spacing error. CCTV dan sistem digital apotek zaman sekarang udah canggih, dan siapa yang nginput resep, siapa yang meracik, sampai siapa yang nyerahin obat, semuanya terekam jelas. Jadi log komputer CCTV benar-benar akan menjadi sebuah barang bukti yang cukup menarik. Nah, di sini kalau misalnya fix murni kesalahan farmasi, misal apoteker salah ambil obat, kasusnya bakal dilempar ke majelis kode etik. Sanksi paling ngeri pencabutan SIPA atau izin praktiknya langsung, dan jalur hukum pidana karena mental balik. Karena aksi Nadia dan Kimi ini murni sabotase dan pemalsuan dengan sengaja, kasusnya langsung naik tingkat dari malapraktik jadi tindak pidana murni. Sehingga klinik Dr. Marsha justru bisa balik menuntut mereka berdua berbekal rekaman CCTV dan jejak digital Nadia dan juga Kimi. Misalnya bukti beli obat lain, bakal kelihatan banget kalau itu bukan salah klinik, tapi ulah penyusup yang sengaja main-main sama nyawa orang. Nah, di sini permasalahannya bagaimana kalau ternyata klinik atau Dr. Marsha tetap disalahin. Senjata utama apoteker pasti nyimpen resep asli versus salinan resep atau kopi resep. Setiap obat yang keluar dari apoteker resmi pasti punya jejak digital dan fisiknya. Resep asli disimpan di arsip, disimpan minimal 3-5 tahun sesuai undang-undang. Di situ ada tulisan tangan atau cetakan resep dari Dr. Marsha. Salinan resep atau struk pembelian dipegang oleh pasien, yaitu Renata. Saat investigasi terjadi, semua ini akan terbongkar. Kalau klinik dokter diserang atau diviralkan gara-gara Renata ngaku gatal-gatal bentol-bentol habis minum obat dari klinik, pihak manajemen dan apoteker tinggal buka data. Apoteker bakal ngecek emang bener Dr. Marsha nulis obat tersebut di resep. Kalau di resep aslinya Dr. Marsha cuma nulis obat biasa, tapi obat yang ada di tangan Renata atau yang diminum ternyata obat pemicu alergi, ini bakal ketahuan ada barang selundupan atau obat ditukar. Cek barang bukti fisik, bisa sisa obat yang diminum Renata bisa diuji lab apakah zatnya sama persis dengan stok obat yang ada di rak apotek klinik. Kalau beda atau sengaja dicampur, ditukar sama seseorang, otomatis nama klinik dan apotek langsung bersih dari tuduhan malapraktik. Nadia dan Kimi malah bakal kena bumerang. Justru dengan adanya resep dan salinan resep ini, rencana jahat Nadia bakal berbalik.
menghantam mereka sendiri. Klinik bisa nuntut balik atas pencemaran nama baik, dan selanjutnya polisi atau BPOM tinggal melacak lewat CCTV, apotik atau track record pembelian obat pemicu Wah, benar-benar sebuah investigasi yang mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, melelahkan, namun ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat menyenangkan ya kawan-kawan. Dan semoga memang Cantika dan juga Dr. Marsha bisa membuktikan bahwa semua ini adalah perbuatan dari Nadia. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gen-Z. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.